Mas, setelah ini bagaimana kalau Mbak Cynthia mengusirmu dari toko juga? Dia sudah mengusirmu dari rumah. Dia tak bisa mengusirku dari sana. Kamu lupa, semua surat berharga masih pada Mas dan akan Mas Ali namakan. Ucap Mas Hasan tersenyum. Gimana kalau satu toko di atas namakan aku satu, Mas? Jadi, kalaupun kalian cerai dan jadi harta gono gini, kamu bisa dapat 2 toko. Kan yang satu gak ikut pembagian karena sudah namaku. Ucap Rizka merayu. Dia tak rela jika Cynthia mendapat banyak bagian dari harta mereka. Bahkan kalau bisa, Cynthia tak akan mendapat 1% pun. Aku gak akan pernah menceraikannya. Bagaimanapun, Mas masih mencintainya. Rizka mencebik. Bisa-bisanya suaminya ngomong cinta buat istri pertama di depan istri kedua. Tapi bagaimanapun, Rizka gak akan diam saja. Posisi dia masih rawan jika ada ibu mertuanya. Sebab sang ibu mertua sangat getol membela Cynthia. Lihat saja, Mbak, siapa yang akan menang di antara kita, ucap Rizka dalam hati. 3 hari berlalu, mereka hanya menghabiskan waktu berdua. Rizka mulai merasa bosan di rumah. Lebih tepatnya, dia pengen belanja, pamer ke kampung orang tuanya. Orang tua Rizka sudah tidak mau tinggal di rumah milik Rizka lagi karena kecewa dengan Hasan. Bagaimana bisa mahar yang diminta dari 30 juta menjadi 3 juta? Belum lagi seserahan hanya barang pasar dan murahan semua. Mas, keluar yuk. Aku pengen belanja nih. Masa udah 3 hari di rumah aja, ucap Rizka manja. Iya sih, Mas juga belum jenguk ibu nih, ucap Hasan. Kita beli mobil sekalian ya. Masa kamu mau kemana-mana? Mau pakai taksi online aja? Kalau itu, kita harus nemuin Cynthia dulu yang. Kan semua uang ada di Cynthia, jawab Hasan. Apa, Mas? Jadi uang toko semua masuk ke Mbak Cynthia? Terus yang ngelola dia? Kamu dapat apa? Ya, aku akan ditransfer sama Cynthia setiap aku butuh. Ini aku belum minta. Ih, bodoh banget sih kamu, Mas. Mau aja disetir sama wanita itu, ucap Rizka kesal. Gak apa-apa sayang. Sekarang kita ke rumah Cynthia. Nanti minta uang buat belanja. Terus sekalian kita minta mobil buat ganti mobil aku, ucap Hasan. Tapi janji ya, kita belanja banyak hari ini. Aku mau beliin keluarga aku. Mereka kecewa banget sama kamu gara-gara kelakuan Mbak Cynthia. Iya, maaf ya sayang. Segera mereka menuju rumah Cynthia. Sepi, hanya ada 2 satpam di gerbang rumah. Bukain pintu, titah Hasan pada satpam rumahnya. Maaf Pak, kami diberi pesan dari Ibu Cynthia. Khusus Ibu Rizka dan Bapak dilarang masuk rumah. Sekarang rumah sedang kosong Pak. Apa-apaan kamu? Ini rumah saya. Kamu bisa saya pecat kalau gak bukain pintu, bentak Hasan marah. Maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas dan yang menggaji kami adalah Bu Cynthia. Jadi Bapak tidak berhak memecat kami, balas satpam itu dengan tegas. Sialan, Cynthia benar-benar menutup akses rumah ini, gerutu Hasan. Gila ya Mas, istri kamu itu. Bisa-bisanya kamu, suaminya, gak dibolehin masuk rumah. Kamu harus kasih pelajaran buat dia Mas. Rizka marah karena gak bisa masuk rumah dan gak bisa ketemu Cynthia. Mas,
Kita ke toko aja deh. Minta uang hari ini buat ditransfer ke kamu. Biar kapok tuh dia. Hari ini gak dapat uang, gak bisa beli mobil. Kita belanja aja dulu deh Kak Papa. Biar bisa pamer barang mewah di kampung. Pamer mobilnya besok-besok aja, bujuk Rizka. Kamu benar sayang, kita ke toko saja. Siapa tahu juga Cynthia di sana. Ajak Hasan. Hasan yang sudah merasa ATM-nya menipis pun segera ke toko. Ya, setelah 20 juta terakhir yang dicek Cynthia, dia belum minta lagi. Uang itu pun sudah hampir ludes dibelanjakan Rizka saat mereka sebelum menikah. Setelah sampai di toko, Hasan dan Rizka segera menuju kasir. Tomo, tolong penjualan hari ini segera dikirim ya. Tapi kirimnya ke rekening saya. Penjualan di toko milik Cynthia ini memang kebanyakan transaksi via transfer. Jadi terkadang dalam laci jarang ada uang. Maaf Pak, tapi penjualan sekarang harus ditransfer ke rekening atas nama Ibu Rati. Rati siapa? Gimana bisa uang penjualan kamu kirim ke rekening orang lain? Tanya Hasan. Maaf Pak, sudah beberapa hari ini toko ini pindah kepemilikan. Begitu pula toko yang lain. Ibu Cynthia menjual semua tokonya, jawab Tomo. Apa? Kamu jangan main-main ya sama saya. Ini toko saya. Gak mungkin Cynthia bisa jual toko ini, ucap Hasan dengan dada yang bergemuruh. Bagaimana mungkin Cynthia bisa menjual toko ini, sedangkan semua surat-surat sudah ada di tangannya dan sedang ditangani oleh orang kepercayaannya. Mas, gimana sih ini? Kenapa bisa Mbak Cynthia jual toko ini tanpa surat-surat? Bukannya semua surat sudah ada di tangan orangmu? Tanya Rizka. Dia kaget. Bagaimana kalau toko ini dijual? Gimana dia bisa belanja lagi? Jangankan beli mobil, uangnya saja yang terakhir ditransfer Hasan sudah habis buat dia beli tas yang sama kayak punya Cynthia. Hasan segera menelepon orang yang sudah dipercayainya. Halo? Hai bro, kemana aja sih 3 hari? Ditelepon kok susah banget. Apa? Kamu telepon aku? Hasan lupa jika dia setelah menikah dan pulang dari rumah Cynthia, dia tak mau mengaktifkan teleponnya. Hanya karena tak mau jika Cynthia mengganggu hari-hari pertamanya setelah menikah. Hasan tak tahu saja jika Cynthia pun tak mau peduli padanya lagi. Iyalah, gaya lu dapat bini muda dimatiin teleponnya, takut diganggu, gurau teman Hasan itu. Halah, itu gak penting. Sekarang gimana kelanjutan surat-surat yang gue titipin? Tanya Hasan tak sabaran. Itu yang mau gue omongin sama lu kemarin. Semua surat itu palsu, San. Apa? Surat toko palsu juga? Tanya Hasan lagi. Semuanya. Itu cuma surat diduplikat aja, bukan yang asli. Notarisnya udah ngecek semua, ucap teman Hasan. Ah, sial. Hasan membanting handphonenya. Hasan bingung. Sudah dari rumah tadi, Hasan mencoba menghubungi Cynthia, tapi tak ada tanggapan. Sepertinya Cynthia sengaja memblokirnya. Mas, kamu kenapa? Gimana suratnya? Masih aman kan? Tanya Rizka yang kaget melihat reaksi Hasan. Dia menduga ada yang tidak beres. Semuanya palsu, Riz. Gak ada yang asli. Semuanya palsu, jawab Hasan lemas. Terus gimana dong mas? Kita miskin dong sekarang. Aku gak bisa belanja, gak bisa ke mall lagi, gak bisa pamer barang lagi, gak bisa
Bisa diam gak kamu? Teriak Hasan tanpa sadar. Dia benar-benar frustasi. Kamu kok bentak aku sih, Mas? Kamu gak sayang aku, ucap Rizka sambil menangis. Rizka memang bukan tipe yang bisa dikasari. Dia pasti menangis jika ada yang membentak dan mengasarinya. Maaf sayang, Mas gak sengaja. Maaf ya. Rizka masih menangis lirih. Sayang, kasihan anak kita loh. Kalau mamanya nangis, entar dia juga ikut nangis. Sudah ya, tak tega pada wanita yang baru dinikahinya ini. Apalagi dalam perut ada bayinya. Mas, pokoknya kamu harus cari istrimu itu. Licik sekali dia. Pergi, tapi membawa semua harta kamu. Kalau emang udah dijual semua, dia harus membagi hartanya. Kamu harus dapat 2/3 bagian. Kasih aja dia sepertiganya. Kamu kan mau punya anak, toh dia sendirian, gak harus ngehidupin orang lagi, ucap Rizka. Hasan tak yakin bisa mendapatkannya. 1/4 aja belum tentu, apalagi harus 2/3. Hasan sadar, biar bagaimanapun semua harta itu berasal dari warisan milik Cynthia, dan dia hanya menumpang saja. Alih-alih membantu mengelola toko, Hasan hanya duduk saja di dalam ruangan. Dia akan keluar jika ada tamu dari pabrik atau teman bisnisnya. Sudah 2 minggu Hasan bolak-balik mencari istri pertamanya. Hasan benar-benar frustasi karena selama ini dia hanya bisa bekerja sebagai kuli. Sekolah pun hanya sampai SMA, itu pun tak tamat. Hingga Hasan sangat susah mencari pekerjaan dengan gaji layak untuk kehidupannya, juga calon anak dan istrinya yang lumayan. Kini Hasan masih menganggur, mengandalkan sisa uang dari istri pertamanya. Hasan hanya mengharapkan dia bisa bertemu dengan istri pertamanya. Hasan berencana meminta maaf pada istrinya itu, juga ibunya yang sudah ia lukai dengan perkataannya saat itu. Gimana Mas, dapat kerjaan? Tanya Rizka yang segera bertanya pada suaminya yang baru sampai rumah. Belum, jawab Hasan lesu. Hasan baru saja pulang dari mencari pekerjaan dan juga istri pertamanya. Biar bagaimanapun, Hasan juga masih sangat mencintai istrinya itu. Terus mau sampai kapan kayak gini Mas? Keluh Rizka. Aku gak mau ya kalau anak aku jadi nelangsa hidupnya punya bapak kayak kamu, ucap Rizka. Gimana lagi? Mau jual rumah ini juga percuma. Kita belum dikasih sertifikatnya sama Cynthia. Mereka terdiam, merutuki diri yang sangat bodoh. Harusnya mereka segera mendesak Cynthia supaya memberikan sertifikat rumah yang dibeli, atau paling tidak mereka urus sendiri. Apa kamu terlalu sakit, Dek, sampai kamu melakukan ini semua? Aku minta maaf, sayang. Maafkan Mas Hasan. Mas tak menyangka kamu seperti ini, ucap Hasan dalam hati. Bersambung.